warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-14, lebih tepatnya pada masa kerajaan Majapahit, Kahurisan. Mengapa demikian, Kak? Menghirup udara segar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedari dulu jadi perhatian insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Rahmawati Sukmadewi dari kelas A3 Prodi Akidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang tulisan yang ada di cengkraman burung Garuda, yaitu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kitab Sutasoma, hasil karya cendekiawan Emputan Tular pada abad ke-14, lebih tepatnya pada masa kerajaan Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389 Masehi, lebih tepatnya pada masa kerajaan Majapahit. Adapun tulisan lengkapnya dalam buku Sutasoma yang memiliki arti bahwa agama Buddha dan Siwa merupakan seks yang berbeda. Tetapi nilai-nilai keberadaan Cina dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi tetap satu jua. Tak ada dharma yang mendua. Yang dimaksud dari arti ini yaitu agar umat beragama Buddha atau Cina dan Hindu atau Siwa dapat hidup berdampingan dalam keadaan damai dan keharmonisan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya agama Hindu dan Buddha adalah satu. Emputan Tular sendiri beragama Buddha, dan pada masa itu kerajaan Majapahit berdominan dengan agama Hindu. Mereka kedua agama tersebut dapat berdampingan dengan baik, hidup aman, tentram, dan toleransi. Di masa kerajaan Majapahit itu diajarkan tentang hidup kebersamaan dalam kedamaian, kerukunan, bukan di kerajaan Majapahit. Di Majapahit diajarkan bagaimana cara membangun kehidupan bersama yang damai, rukun, bersatu walaupun perbedaan yang sangat prinsip, yaitu perbedaan agama. Untuk itu, tulisan ajaran moral Emputan Tular dalam sebuah sloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu awal mulanya Bhinneka Tunggal Ika. Pada sekitar 2,5 bulan menjelang proklamasi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perbincangan di sela-sela sidang BPUPKI oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan I Bagus Sugriwa. Muhammad Yamin ini orang yang pertama kali mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Namun, Muhammad Yamin bukanlah orang yang pertama meneliti tentang buku kitab Sutasoma, hasil karya Emputan Tular. Siapa ya yang pertama kali menelitinya? Orang yang pertama kali meneliti buku Sutasoma yaitu Prof. H. Kern, yang dimana buku itu tersimpan rapi di perpustakaan Leiden, kota Belanda, yang terjadi pada tahun 1888 Masehi, dan pada tahun-tahun berikutnya diteliti oleh Muhammad Yamin. Para intelektual muslim yang menjadi mayoritas Indonesia juga toleran dengan warisan Emputan Tular ini, yang dimana Emputan Tular beragama Buddha, dan sikap toleran ini, sikap saling menghargai ini adalah sikap dasar dari
masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bahkan bermacam-macam bahasa. Bhinneka Tunggal Ika ini ditulis dengan tulisan Latin yang ada di cengkraman burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua ini adalah falsafah Nusantara yang turut adil dalam memperluas kerajaan Majapahit, yang dimana sampai menjadi semboyan negara kita. Setelah memahami pola para pendahulu tanpa adanya persatuan dan dapat dihancurkan oleh para penjajah dengan mudah, para pemuda Indonesia dari berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam daerah melakukan ikrar dan dengan kesadaran penuh untuk bersatu melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Pada saat Indonesia merdeka, semboyan yang telah diucapkan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI akhirnya dicantumkan secara resmi pada lambang Garuda Pancasila, sebagaimana diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ada 3, yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Nilai toleransi yaitu karena kita berada di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku bangsa, budaya, agama, bahkan juga bahasa. Nilai keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan nilai gotong royong yaitu bersatu untuk mencapai tujuan bersama, seperti gotong royong yang berada di rukun warga, di RT atau RW, membersihkan lingkungan, kerja bakti, seperti itu. Dan kita akan masuk di sesi permasalahan. Sekarang kita akan memasuki sesi permasalahan. Nah, di Indonesia ini banyak sekali permasalahan, terutama dalam kalangan anak muda yang mengikuti perkembangan zaman, yang dimana banyak sekali kata-kata negatif yang terlontar dari mulut mereka, dari lisan mereka yang tidak baik, apalagi minimnya adab terhadap orang tua, juga minimnya toleransi, seperti waktu main Mobile Legend. Mereka mengatakan hal-hal rasis, semacam rasis seperti kayak lu Jawa ya gitu, atau semacam kayak lu rasis kayak seperti entah itu ngomongin kayak Jawa orangnya gini, Jawa gitu. Terus kalau bersama orang tua itu tidak ada sopan santunnya, minim sopan santun. Contohnya seperti lewat tanpa permisi. Itu sopan santun yang sebenarnya hal sepele tapi susah untuk dilakukan oleh anak zaman sekarang. Dan juga ada kurangnya nilai keadilan yang dilakukan oleh para pemerintah di Indonesia ini, seperti yang akhir-akhir ini telah hangat untuk diperbincangkan. Keadilan meskipun hanya umur hanya angka, tapi itu sangat tidak adil bagi kita semua. Kritik yang pertama, saya tidak menyalahkan anak muda, karena anak muda itu para golongan muda zaman sekarang atau disebut dengan Gen Z atau Gen Alpha itu menurut orang tua. Jadi dia itu meniru contoh-contoh orang tua. Jadi para Gen Z ini sudah mengikuti perkembangan zaman karena orang tuanya juga demikian. Seperti orang tua yang membiarkan anak dan tidak mengajak main, contohnya bermain gadget. Jadi orang tua itu main asik sendiri, main HP gitu. Jadi kan anak itu juga kepengen gitu. Jadi saran yang pertama yaitu perbaiki dulu diri sendiri atau perbaiki dulu para orang tua agar menjadi orang tua yang baik buat anaknya. Jika Anda ingin dihormati, maka hormati juga orang lain, gitu kan. Nah, itu bisa juga mengikuti semacam kayak seminar, kayak
apa itu namanya sekarang itu yang lagi booming boomingnya, seperti seperti ada parenting orang tua sekarang sudah banyak loh, dan itu sangat penting buat tumbuh kembang anak di masa kedepannya. Kan Indonesia ini katanya mau menjadi Indonesia emas, ya kan? Terus minimnya keadilan, ya tepat sekali. Keadilan di Indonesia ini sangat minim. Jangan jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh dari permasalahan apa-apa. Kita bahas yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang usia penjabat. Nah, itu juga termasuk tidak adil kan bagi kita semua rakyat Indonesia. Nah, saran untuk supaya Indonesia ini tetap rukun, itu dimulai dari pemerintahnya. Tapi pemerintah itu masyarakat sendiri kan yang memilih. Jadi kita harus sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus bijak dalam memilih pemimpin untuk negara kita. Nilai gotong royong ini juga lumayan minim, karena nilai gotong royong itu juga sangat penting bagi negara kita yang cukup bisa dibilang kotor. Kita gimana ya, kita semua harus mematuhi bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Kita harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bukankah enak jika menghirup udara yang segar gitu, bukan menghirup udara yang bau, gitu kan? Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4 dini hari, maka saya akan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kurangnya bisa dicantumkan di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.